dari kelas 5C Umar bin Khattab. Semangat ya puasanya, yuk ikuti keseruan kita. Assalamualaikum Bu Eri, boleh saya berbincang-bincang sebentar? Boleh Mbak Azima. Ini nih Bu, mau bertanya soal seputar ANBK kemarin. Ngomong-ngomong, kenapa ya Bu Eri, SDIT Salsabila sekarang sudah memiliki lab komputer? Soalnya saya baru tahu, dulu saat saya kelas 4 masih belum ada lab komputer seperti sekarang ini Bu. Oh iya Mbak Azima, memang lab komputer ini ada di tahun pelajaran 2021-2022, jadi belum ada dalam 1 tahun. Jadi waktu Mbak Azima kelas 4 kemarin belum ada lab seperti ini. Memangnya kenapa Bu, kok baru ada sekarang? Ya Mbak Azima, berawal dari aturan dinas bahwa akan mengadakan ANBK pada bulan Oktober kemarin, sehingga mau tidak mau Salsabila mendirikan lab seperti ini. Oh begitu ya Bu. Bu Eri, maksudnya ANBK kelas 5 itu apa ya Bu? ANBK merupakan program evaluasi dengan meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret proses, input, dan outputnya dalam mutu pendidikan. Nah, sedangkan ANBK kelas 5 itu maksudnya adalah ANBK yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 5. Seperti itu Mbak Azima. Oh, ANBK itu seperti apa ya Bu? ANBK itu merupakan asesmen nasional berbasis komputer. Nah, di sini untuk mengevaluasi siswa-siswi kelas 5 sejauh mana level pembelajaran anak-anak semuanya. Nah, di sini akan tetapi bedanya di sini mengerjakannya langsung dengan menggunakan komputer seperti ini, Mbak. Sehingga jawabannya langsung menuju ke dinas. Jadi dari sekolah itu tidak perlu lagi mengirim jawaban kalian semua itu ke dinas. Itu udah langsung menuju ke dinasnya. Seperti itu, Mbak, secara online. Terus apa bedanya Bu antara soal ujian offline dengan soal ANBK? Jadi gini Mbak, yang perlu ditekankan antara offline dan ANBK itu adalah kalau ANBK itu lebih kepada literasinya. Makanya Bu Eri itu sering sekali menekankan kepada anak-anak sebelum mengerjakan soal ANBK dibaca pertanyaannya dulu, baru kita membaca soal-soalnya. Sehingga ketika kita membaca soalnya, kalau sudah mengetahui pertanyaannya kan sambil kita meraba-raba, oh ini jawabannya, seperti itu Mbak. Oh, berarti kalau seandainya soal matematika itu dibuat cerita ya Bu? Bukan hanya 21 kali 6. Apakah Bu Eri memiliki kendala selama mendampingi anak-anak mengikuti ANBK? Ya benar sekali Mbak, seperti itu tadi ya soalnya. Nah, menurut Bu Eri kendalanya sih cuma karena berhubung semester 1 kemarin itu anak-anak belum masuk, pembelajaran masih offline, jadi kendalanya kita belajar secara online. Nah, sedangkan secara online itu tidak maksimal walaupun sudah menggunakan Zoom. Ya, itu sangat tidak maksimal sekali. Akan tetapi kita berinisiasi untuk 1 minggu anak-anak yang terpilih untuk ANBK itu masuk. Walaupun 2 jam atau 2 jam setengah itu masuk, jadi ya bisa teratasi seperti itu Mbak. Nah, tadi itu sedikit penjelasan dari Bu Eri. Sekarang ayo kita lanjut berbincang-bincang dengan teman kita yang kemarin mengikuti ANBK ini. Ini dia. Assalamualaikum sahabat Ramadan, perkenalkan nama saya Aidin Nafizahana kelas 5 Ali bin Abi Thalib. Oh iya Mbak Fiza, apa nih kiranya kesan dan pesan yang ingin disampaikan selama mengikuti ANBK kemarin Mbak Fiza? Pada awalnya saya memang merasa takut dan juga deg-degan karena ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti ANBK dengan sistem komputer. Pesannya memang untuk mengerjakan soal ANBK kita harus banyak berlatih tentang soal ANBK dan juga berlatih cara mengoperasikan komputer supaya kita lebih terbiasa dan lebih mudah dalam mengerjakan soal ANBK. Pengalaman apa nih yang menarik bisa diceritakan Mbak Fiza selama mengikuti ANBK kemarin? Pengalaman saya kemarin ketika saya mengisi soal ANBK, saya merasa sudah mengisi semua soal ANBK dan ketika saya cek semua nomor sudah tercentang. Lalu saya pindah bab. Ketika saya pindah bab dan saya mengecek lagi, ada beberapa nomor yang belum tercentang. Saya tidak tahu apakah itu kesalahan sistem komputer atau kesalahan saya. Dan untuk soal isainya, kita tidak bisa menggunakan banyak kata.
karena sudah dibatasi. Jika sudah melewati batas, kita tidak bisa mengetik kata-kata lagi. Wah, seru ya Mbak. Kalau tingkat kesukarannya nih, lebih sulit soal-soal ujian biasa atau soal-soal di ANBK Mbak? Menurut tingkat kesukarannya Mbak Azimah, menurut saya lebih sulit soal ANBK karena mengerjakan soal ANBK membutuhkan logika dan juga ketelitian dalam mengerjakannya. Soal ANBK terdiri dari 2 jenis, yaitu literasi bahasa dan juga matematika. Soal ANBK juga tidak terfokus pada pelajaran dalam satu kelas. Kalau menurut Mbak Fiza nih, apa kira-kira harapan ke depan untuk lab sekolah Salsabila kita? Harapan saya ke depannya, lab Salsabila bisa menjadi sarana pembelajaran komputer bagi para siswa. Karena mungkin ke depannya sistem ujian bisa menggunakan sistem komputerisasi. Jadi, lab Salsabila bisa menambah sarana dan prasarana lagi supaya lebih lengkap. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke Bu Eri nih, teman-teman. Bu Eri mau bertanya nih, terkait bagaimana perencanaan program kerja lab komputer ini. Ya Mbak Azimah, itu tergantung kebutuhan ya. Jadi yang pertama, lab komputer ini digunakan untuk menunjang pembelajaran peserta didik atau ujian peserta didik yang menggunakan komputer. Nah, kemudian yang kedua, itu untuk menunjang kinerja guru dalam melakukan pekerjaannya. Seperti itu untuk sementara ini ya Mbak Azimah. Oh ya Bu, bagaimana perencanaan program kerja lab komputer? Apakah lab ini hanya berfungsi untuk ujian-ujian yang mengharuskan siswa-siswa menggunakan komputer, atau di kedepannya akan ada ekstrakurikuler komputer, Bu? Menarik juga ya Mbak Azimah, kalau kedepannya nanti lab ini digunakan untuk ekstrakurikuler. Nah nanti biar kita atau kita sama-sama untuk ajukan ke Pak Jai, Mbak Azimah. Gimana, setuju nggak nih anak-anak semua yang di sini? Setuju nggak kira-kira Mbak Fiza? Nah nanti akan sangat menarik seperti itu. Bagaimana nih Mbak Fiza, mewakili pendapat semua teman-teman, kira-kira setuju atau tidak kalau kedepannya akan ada ekstrakurikuler komputer? Kalau saya sangat setuju Mbak Azimah, karena di era digital seperti saat ini, para siswa harus dibekali keterampilan untuk menggunakan komputer. Bu Eri, bagaimana kiranya pengawasan yang dilakukan sekolah dalam mengelola lab komputer ini, Bu? Dengan melakukan pengawasan secara langsung, yaitu diawasi dengan CCTV yang dikoneksikan secara langsung ke HP Pak Kepala Sekolah. Seperti itu Mbak Azimah. Jadi semuanya insya Allah aman. Nah, menarik bukan obrolan kita tentang ANBK dan lab komputer sekolah kita tercinta. Terima kasih kepada sahabat Ramadan yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.